3 olahraga sehat ini nyaris mematikan pasien saya. Yang ketiga yang paling mengejutkan. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Stop. Banyak yang tidak tahu bahwa 3 dari 4 lansia di Indonesia justru membahayakan jantungnya sendiri saat berolahraga. Setiap minggu saya melihat hal ini berulang. Orang-orang yang sebenarnya berniat menjaga kesehatan, tapi tanpa sadar sedang memaksa jantung mereka bekerja di luar batas. Niatnya sungguh mulia, ingin tetap kuat, ingin panjang umur, ingin bisa bermain dengan cucu tanpa cepat lelah. Namun sayangnya semangat itu sering tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar tentang kondisi tubuh di usia senja. Padahal, tubuh kita setelah melewati usia 60 tahun sudah jauh berbeda dibandingkan ketika muda. Jantung tidak lagi sekuat dulu. Pembuluh darah menjadi lebih kaku dan respon tubuh terhadap beban fisik melambat. Ketika olahraga dilakukan dengan cara yang salah, bukan kebugaran yang didapat, melainkan risiko yang meningkat. Saya sering menjumpai pasien yang mengira dirinya sehat karena rutin jogging atau mengikuti kelas aerobik. Padahal tekanan darahnya melonjak drastis setiap kali berolahraga. Mereka baru menyadari bahayanya setelah muncul gejala seperti nyeri dada, pusing atau sesak napas. Dan saya tidak sedang berbicara berdasarkan teori atau membaca dari buku. Ini adalah fakta nyata dari lapangan yang saya saksikan sendiri selama lebih dari 2 dekade menangani pasien lansia di berbagai daerah Indonesia. Mulai dari mereka yang tinggal di kota besar dengan fasilitas modern, hingga yang berolahraga sederhana di kampung halaman. Polanya sama. Niat baik seringkali berujung petaka karena tidak tahu batas aman bagi tubuh yang menua. Beberapa pasien datang dengan wajah pucat, napas tersengal, bahkan hampir pingsan di lapangan, hanya karena olahraga yang tidak sesuai dengan kemampuan jantung mereka. Ada yang berpikir bahwa semakin banyak berkeringat semakin sehat, padahal tubuhnya sedang dalam kondisi stres berat. Inilah yang ingin saya luruskan hari ini. Karena tidak semua olahraga cocok untuk usia 60 tahun ke atas, dan memahami hal ini bisa menjadi pembeda antara hidup sehat dan risiko serangan jantung mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga hari ini penuh berkah, semangat, dan kesehatan yang melimpah di usia emas ini. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Bapak Ibu semua di channel Lansia Sejahtera. Tempat di mana kita belajar bersama bagaimana menjaga tubuh tetap kuat, pikiran tetap tenang, dan hati tetap bahagia, meski usia terus bertambah. Di sini kita tidak hanya bicara tentang teori kesehatan, tapi juga praktik nyata yang bisa diterapkan oleh setiap lansia di rumah dengan cara sederhana, namun berdampak besar bagi kualitas hidup. Sebelum kita mulai pembahasan yang sangat penting hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk klik tombol subscribe yang merah di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang bermanfaat untuk kesehatan jantung, ginjal, dan tubuh secara keseluruhan. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar dari mana Bapak Ibu menonton video ini. Apakah dari Medan, Surabaya, Bali, atau mungkin dari pelosok Papua? Saya selalu senang membaca komentar dan merasa bahagia melihat komunitas Lansia Sejahtera semakin besar, menyatu dari Sabang sampai Merauke. Bersama kita wujudkan impian untuk hidup panjang, sehat, dan bermakna di usia senja. Beberapa bulan yang lalu, saya kedatangan seorang pasien bernama Pak Usman, berusia 65 tahun, seorang pensiunan guru dari Kediri. Ia datang dengan wajah pucat, napas terengah, dan keringat dingin masih membasahi pelipisnya. Menurut keluarga, ia baru saja selesai jogging di sekitar kompleks rumahnya, ketika tiba-tiba merasa pusing dan dada terasa seperti diremas kuat-kuat. Awalnya, Pak Usman mengira itu hanya kelelahan biasa. Namun tubuhnya semakin lemas hingga hampir jatuh, dan warga sekitar segera membawanya ke rumah sakit. Saat diperiksa, hasil EKG menunjukkan bahwa jantungnya mengalami gangguan irama serius akibat aktivitas fisik berlebihan yang membuat saya terenyuh. Niat Pak Usman sebenarnya sangat baik. Setiap pagi, ia rutin jogging selama hampir 1 jam karena ingin meniru gaya hidup sehat anak muda. Ia bahkan berkata dengan polos, "Saya ingin tetap kuat seperti dulu. Dok, dulu saya bisa lari jauh tanpa masalah." Sayangnya,
Keinginan untuk terlihat sehat seringkali membuat banyak lansia mengabaikan kenyataan bahwa tubuh mereka sudah berubah. Jantung yang dulu kuat kini lebih rentan, dan pembuluh darah yang dulu elastis kini mulai kaku. Hal inilah yang membuat olahraga berat menjadi sangat berisiko. Ketika saya menjelaskan kondisi tersebut, Pak Usman menatap saya dengan rasa tidak percaya. "Dok, saya cuma lari pelan kok bisa begini?" Katanya lirih. Saya tersenyum dan mencoba menenangkan. "Pak, jantung Bapak sudah bekerja tanpa henti selama 65 tahun. Ibarat mesin mobil tua, tidak bisa lagi digas mendadak dari diam ke kecepatan tinggi. Kalau dipaksa justru bisa jebol." Beliau terdiam lalu perlahan mengangguk. Wajahnya mencerminkan rasa kaget, tapi juga rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk belajar memahami tubuhnya sendiri sebelum terlambat. Sejak kejadian itu, Pak Usman mulai memperbaiki rutinitasnya. Ia mengganti jogging cepat dengan jalan santai di pagi hari, diselingi peregangan ringan dan pernapasan dalam. Setelah beberapa minggu ia merasa lebih segar, tidak lagi pusing dan bisa tidur lebih nyenyak. Setiap kali kontrol, ia selalu bercerita dengan senyum lebar, "Sekarang saya lebih menikmati olahraganya, Dok. Tidak capek, malah bikin tenang." Kisah ini menjadi pengingat kuat bagi saya, bahwa semangat sehat harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan memahami batas tubuh. Kisah Pak Usman bukanlah satu-satunya. Banyak lansia di luar sana yang melakukan kesalahan serupa karena terlalu semangat mengejar kebugaran tanpa menyesuaikan kemampuan tubuh. Padahal olahraga bukan tentang seberapa cepat atau seberapa berat kita bergerak, tapi tentang bagaimana menjaga jantung agar tetap berdetak dengan ritme yang aman dan nyaman. Pengalaman ini mengingatkan kita semua bahwa tubuh lansia tidak butuh pembuktian, melainkan perawatan yang penuh kesadaran dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Bapak Ibu, inilah kesalahan yang paling sering saya temui di lapangan. Banyak yang beranggapan bahwa semua olahraga pasti menyehatkan, sehingga semakin keras dan lama, berolahraga dianggap semakin baik. Padahal, keyakinan itu justru bisa menjadi bumerang bagi tubuh yang sudah menua. Di usia di atas 60 tahun, kondisi jantung, pembuluh darah, dan sistem metabolisme sudah sangat berbeda dibandingkan masa muda dulu. Jantung tidak lagi sekuat dahulu, dan kemampuan tubuh untuk menyesuaikan diri terhadap beban fisik menurun drastis. Artinya, olahraga yang dulunya terasa ringan, kini bisa menjadi beban berat yang berisiko tinggi. Ketika seseorang memaksakan diri berlari cepat, mengangkat beban berat, atau mengikuti aerobik dengan tempo tinggi, jantung dipaksa bekerja 2 kali lipat. Detak jantung meningkat tajam dalam waktu singkat, tekanan darah melonjak, dan oksigen tidak tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Akibatnya, muncul gejala seperti dada terasa sesak, pusing, keringat dingin, bahkan bisa berujung pada gangguan irama jantung atau serangan jantung mendadak. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan ini, padahal mereka merasa sedang berolahraga untuk menjaga kesehatan. Ironinya, niat baik mereka justru berubah menjadi ancaman bagi tubuh sendiri. Perlu diingat bahwa tubuh lansia ibarat mesin yang sudah bekerja puluhan tahun tanpa henti. Komponen di dalamnya, dalam hal ini jantung dan pembuluh darah, tidak lagi sekuat dan sefleksibel dulu. Dinding pembuluh darah mulai menebal, elastisitas berkurang, dan katup jantung menjadi lebih kaku. Ketika tekanan fisik meningkat secara mendadak, sistem kardiovaskular tidak mampu menyesuaikan dengan cepat. Disinilah risiko terbesar muncul. Pembuluh darah bisa pecah, detak jantung menjadi tidak teratur, atau tekanan darah naik hingga ke tingkat berbahaya. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Geriatric Cardiology tahun 2024 mengungkapkan bahwa lebih dari 40% kasus gangguan jantung pada lansia disebabkan oleh olahraga yang terlalu intens atau dilakukan tanpa panduan medis. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang belum memahami batas kemampuan tubuhnya sendiri. Olahraga seharusnya menjadi alat untuk memperpanjang usia, bukan memperpendeknya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bapak Ibu untuk mengenali mana olahraga yang aman dan mana yang sebaiknya dihindari. Tubuh lansia membutuhkan aktivitas fisik yang terukur, lembut dan konsisten, bukan latihan ekstrem yang memaksa tubuh bekerja di luar kemampuannya. Prinsipnya sederhana. Olahraga yang baik bukan yang membuat napas tersengal dan jantung berdetak terlalu cepat, tetapi yang membuat tubuh terasa segar,
ringan, dan tenang setelah melakukannya. Jika setelah olahraga justru muncul rasa pusing, nyeri dada atau kelelahan berlebihan, itu tanda bahwa tubuh sedang memberi sinyal bahaya. Dengarkan tubuh Anda, karena tubuh tidak pernah berbohong. Olahraga terlarang nomor 1 adalah lari atau jogging cepat. Banyak orang masih meyakini bahwa jogging merupakan olahraga terbaik untuk menjaga kesehatan jantung. Anggapan ini memang benar untuk usia muda, tetapi menjadi keliru ketika diterapkan pada tubuh yang telah berusia di atas 60 tahun. Lari cepat justru dapat menjadi ancaman serius bagi jantung yang sudah tidak sekuat dahulu. Saat seseorang berlari, detak jantung dapat melonjak 2 kali lipat hanya dalam beberapa detik, dari 70 menjadi 150 kali per menit. Bayangkan sebuah mesin tua yang tiba-tiba digas dengan kecepatan penuh untuk menanjak. Tentu risikonya sangat besar. Begitu pula dengan jantung lansia yang dipaksa bekerja terlalu keras dalam waktu singkat. Sebagai gantinya, cobalah beralih ke jalan cepat atau brisk walking. Aktivitas ini memiliki tempo yang sedang, tidak membuat napas terengah-engah, tetapi tetap menjaga jantung bekerja secara stabil dan aman. Jalan cepat juga membantu meningkatkan sirkulasi darah, tanpa memberikan tekanan berlebihan pada otot dan sendi. Cukup dilakukan selama 30 menit setiap hari, atau dibagi menjadi 3 sesi masing-masing 10 menit, hasilnya sudah sangat baik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Saya memiliki banyak pasien yang telah membuktikan manfaatnya. Salah satunya adalah seorang pensiunan dari Bandung yang dulunya gemar berlari 5 kilometer setiap pagi. Setelah mengalami gangguan irama jantung, ia beralih ke jalan cepat atas saran saya. Hasilnya luar biasa. Tekanan darahnya menjadi lebih stabil, kadar gula menurun dan napas terasa lebih lega. Kini ia bisa berolahraga tanpa rasa takut dan menikmati setiap langkahnya sebagai waktu untuk menenangkan pikiran. Inilah bukti nyata bahwa terkadang gerakan sederhana justru memberikan manfaat yang luar biasa besar, asalkan dilakukan dengan cara yang tepat dan penuh kesadaran. Olahraga terlarang No. 2 adalah angkat beban. Berat banyak pria lanjut usia ingin tetap tampil gagah dan kuat seperti masa muda. Keinginan itu wajar, namun sayangnya seringkali diwujudkan dengan cara yang salah. Misalnya mengangkat beban berat di pusat kebugaran. Aktivitas ini sangat berbahaya bagi jantung dan pembuluh darah. Saat seseorang mengangkat beban yang terlalu berat, tubuh cenderung menahan napas dan mengejan kuat. Dalam dunia medis, hal ini disebut manuver Valsalva, yaitu kondisi ketika tekanan dalam dada meningkat tajam. Akibatnya, tekanan darah bisa melonjak hingga mencapai 200 per 120 mm air raksa. Lonjakan ini bisa menyebabkan pembuluh darah pecah, serangan jantung, bahkan stroke mendadak. Solusi yang jauh lebih aman adalah menggunakan beban ringan atau resistance band. Latihan ini tidak membutuhkan alat besar dan bisa dilakukan di rumah dengan intensitas yang lebih terkontrol. Prinsipnya sederhana. Yang penting bukan beratnya beban, melainkan jumlah pengulangan dan konsistensinya. Lebih baik mengangkat 2 kg sebanyak 20 kali daripada 20 kg hanya 5 kali. Otot tetap terlatih, jantung tidak terbebani secara berlebihan, dan risiko cedera pun jauh berkurang. Salah satu pasien saya, seorang pensiunan anggota TNI berusia 63 tahun, pernah mengalami tekanan darah tinggi mendadak karena memaksakan diri mengangkat barbel 50 kg. Setelah beralih ke latihan menggunakan resistance band, ia merasa lebih bugar tanpa keluhan pusing atau sesak napas. Ia bahkan bercerita bahwa tubuhnya kini terasa lebih ringan, dan istrinya pun tidak lagi khawatir setiap kali ia berolahraga. Inilah contoh bahwa kekuatan sejati di usia senja bukan diukur dari beban yang diangkat, tetapi dari kebijaksanaan menjaga diri agar tetap sehat dan aman. Olahraga terlarang No. 3 adalah aerobik lompat-lompat atau zumba intens bagi banyak ibu-ibu lansia. Senam zumba atau aerobik menjadi kegiatan favorit karena suasananya yang ceria dan penuh semangat. Musiknya menggugah, gerakannya energik dan dilakukan bersama teman-teman. Namun di balik keceriaan itu, terdapat risiko besar yang sering tidak disadari. Gerakan melompat-lompat dan hentakan berulang dapat membuat jantung bekerja terlalu cepat dan tekanan darah naik secara tiba-tiba. Selain itu, beban pada sendi lutut dan pinggang yang sudah mulai melemah di usia lanjut bisa memicu cedera serius.
Tidak sedikit kasus di mana peserta lansia jatuh atau mengalami pusing hebat setelah mengikuti kelas aerobik intensif. Sebagai alternatif yang aman, pilihlah senam lansia, tai chi, atau yoga lembut. Gerakannya mungkin tampak pelan, tetapi justru memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh. Tai chi melatih keseimbangan, koordinasi dan kekuatan otot tanpa memberikan tekanan berlebihan. Yoga lembut membantu memperbaiki pernapasan, menurunkan tekanan darah, serta memberikan ketenangan bagi pikiran. Menurut penelitian, Tai Chi dapat menurunkan risiko jatuh hingga 45% pada lansia, sementara yoga terbukti membantu meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi stres. Saya memiliki pasien bernama Ibu Ratna, berusia 64 tahun dari Jakarta. Beliau dulunya rutin mengikuti Zumba 3 kali seminggu, sampai suatu hari pingsan karena tekanan darahnya melonjak saat kelas berlangsung. Setelah saya sarankan untuk beralih ke Tai Chi, kehidupannya berubah drastis. Kini setiap pagi ia berlatih bersama teman-teman di taman kompleks. Merasa tubuhnya lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan pikirannya lebih tenang. Ia bahkan berkata sambil tersenyum, "Rasanya seperti hidup saya kembali muda. Dok, itulah bukti bahwa gerakan yang lembut bisa jauh lebih menyehatkan daripada latihan ekstrem, asalkan dilakukan dengan kesadaran dan kebahagiaan." Salah satu pasien saya, yang hingga kini masih saya jadikan contoh inspiratif, adalah Ibu Ratna, seorang wanita berusia 63 tahun, asal Jakarta. Sejak muda beliau dikenal sangat aktif dan energik. Setelah pensiun dari pekerjaannya, Ibu Ratna ingin tetap bugar, maka ia bergabung dengan kelas Zumba di pusat kebugaran dekat rumahnya. 3 kali seminggu ia mengikuti latihan dengan penuh semangat, meniru setiap gerakan instruktur, tanpa merasa bahwa tubuhnya mulai memiliki batas. Namun suatu hari, di tengah musik yang riuh dan langkah yang cepat, beliau tiba-tiba merasa pusing, pandangan berputar, dan jantung berdebar sangat kencang. Beberapa detik kemudian, ia kehilangan kesadaran dan jatuh ke lantai. Teman-temannya panik, dan Ibu Ratna segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tekanan darah sangat tinggi. Ketika saya pertama kali menemuinya di ruang perawatan, beliau masih tampak lemah dan sedikit terkejut. "Saya tidak menyangka, Dok. Saya pikir senam itu aman, apalagi saya hanya ingin sehat," katanya dengan suara pelan. Saya kemudian menjelaskan bahwa tubuh lansia memerlukan pola latihan yang berbeda dari anak muda. Gerakan melompat-lompat dan hentakan cepat yang dilakukan berulang kali dalam Zumba dapat membuat jantung bekerja berlebihan dan tekanan darah melonjak tiba-tiba. Di usia di atas 60 tahun, tubuh tidak lagi mampu menyesuaikan perubahan tekanan darah secepat dulu. Inilah alasan mengapa olahraga berintensitas tinggi bisa menjadi berbahaya bagi lansia, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Setelah pulih, saya menyarankan Ibu Ratna untuk mengganti rutinitas olahraganya dengan Tai Chi dan jalan cepat setiap pagi. Awalnya beliau ragu karena merasa gerakannya terlalu pelan dan tidak menantang. Namun saya meyakinkan bahwa gerakan yang lembut justru sesuai dengan kondisi jantung dan persendian yang mulai menua. 2 minggu pertama memang terasa berbeda, tetapi setelah sebulan, beliau mulai merasakan manfaatnya. "Sekarang badan saya terasa enteng, tidur saya lebih nyenyak, dan saya tidak cepat lelah lagi," ucapnya sambil tersenyum lebar saat kontrol berikutnya. Kini, setiap pagi Ibu Ratna rutin berlatih Tai Chi di taman kompleks bersama beberapa teman sebaya. Ia mengatakan bahwa pikirannya menjadi lebih tenang, tubuhnya lebih lentur, dan suasana hatinya lebih bahagia. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan diri dengan latihan berat, karena telah memahami bahwa kesehatan bukan diukur dari keringat yang keluar, tetapi dari keseimbangan tubuh dan pikiran. Kisah Ibu Ratna menjadi bukti bahwa gerakan lembut yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan justru mampu memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan jantung, tekanan darah, dan kualitas hidup di usia senja. Bapak Ibu yang saya hormati, olahraga memang menjadi salah satu kunci utama untuk memperpanjang usia dan menjaga kualitas hidup. Namun tidak semua bentuk olahraga membawa manfaat yang sama, terutama di usia lanjut. Yang paling penting bukanlah seberapa berat atau lama Bapak Ibu berolahraga, tetapi bagaimana melakukannya dengan cara yang tepat dan aman. Tubuh kita di usia senja bukan lagi mesin yang harus diuji ketahanannya, melainkan anugerah yang harus dirawat
dengan penuh kebijaksanaan. Dengarkan setiap sinyal tubuh. Ketika terasa nyeri, sesak, atau terlalu lelah, itu adalah cara tubuh memberitahu bahwa ia perlu istirahat. Jangan memaksakan diri hanya karena ingin terlihat kuat, karena kekuatan sejati ada pada kemampuan kita menjaga keseimbangan antara semangat dan kehati-hatian. Saya juga ingin mengingatkan bahwa konsultasi dengan dokter sebelum memulai olahraga baru adalah langkah penting yang sering diabaikan. Setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda, dan apa yang aman bagi orang lain belum tentu aman bagi kita. Dengan pemeriksaan sederhana seperti EKG atau pengukuran tekanan darah, dokter dapat membantu menentukan batas aman aktivitas fisik sesuai usia dan kondisi jantung. Ingatlah, lebih baik berhati-hati di awal daripada menyesal ketika sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi manfaat. Bagikan video ini ke grup keluarga, grup pengajian atau grup arisan. Mungkin ada sahabat, saudara, atau tetangga yang sedang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa klik tombol suka jika dirasa bermanfaat. Dan tuliskan pengalaman Bapak Ibu selama berolahraga di kolom komentar. Setiap cerita Bapak Ibu sangat berharga, karena bisa menjadi inspirasi bagi sesama lansia di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Kesehatan adalah harta yang paling berharga, karena tanpa kesehatan semua hal indah dalam hidup kehilangan maknanya. Saya Dr. Ahmad, sampai jumpa di video berikutnya di Lansia Sejahtera. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia selalu.